Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Risalah 28. Kamu menginginkan kesentosaan, kebahagiaan, keselamatan, kedamaian, keberkatan dan kemerdekaan, sedangkan kamu masih saja berada dalam proses penghapusan nafsu-nafsu kebinatanganmu, kamu masih berjuang dengan hawa nafsumu, masih juga ingin kembali ke dunia atau ke akhirat dan masih ada sisa-sisa semua itu dalam diri kamu. Berjuanglah lagi sampai kamu kuat. Jangan terburu-buru. Berjalanlah dengan lambat, asalkan kamu selamat. Bersihkan diri kamu dari sisa-sisa semua itu. Kamu belum masuk ke dalam fana, selagi kamu masih mempunyai keinginan-keinginan kepada dunia atau makhluk-makhluk lain. Dengan lain perkataan, kamu masih juga menginginkan selain Allah. Jika kamu telah dapat melepaskan hati kamu dari apa saja selain Allah, maka barulah kamu terlepas dari ikatan-ikatan yang menambat kamu untuk menuju kepada Allah. Apabila kamu telah terlepas dari semua itu dan kamu sedang berada di hadapan Allah, maka kamu akan dimuliakan dan firman Allah berikut ini akan ditujukan kepada kamu, dan Raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku." Maka tatkala Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, "Sesungguhnya kamu, mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami." Surat 12 ayat 54. Setelah itu, barulah kamu akan diberi kebahagiaan, kesentosaan, kasih sayang dan ridha ilahi. Kamu akan didekatkan kepadanya dan segala rahasia ilahi tidak lagi tertutup bagi kamu. Kamu akan dibebaskan dari seluruh keperluan apa saja dan kamu berada di sisi Tuhan. Tidakkah kamu melihat emas, baik buatannya itu baik maupun buruk, dari berbagai bentuk dan rupa, bertukar-tukar tangan pada pagi hari ataupun petang hari, dari dan ke tangan penjual barang, penjual obat, penjual daging, tukang kulit, tukang kayu, penjual minyak, tukang sapu dan orang-orang lainnya. Emas itu dipungut, dikumpulkan dan diletakkan dalam alat pelebur oleh tukang-tukang emas, lalu dilebur dengan menggunakan api. Setelah itu, emas-emas itu dikeluarkan dari tempat pelebur itu, ditumbuk, dilembutkan dan diukir supaya menjadi alat perhiasan yang indah. Emas itu dijadikan perhiasan dan disimpan di tempat-tempat yang aman, rumah-rumah orang kaya, di dalam lemari, di dalam peti dan lain sebagainya. Emas itu juga mungkin dijadikan perhiasan badan oleh kaum wanita. Boleh jadi orang yang memakainya itu adalah seorang yang ternama atau raja-raja. Begitulah emas itu diambil dari tempatnya semula sampai berada di tempat-tempat yang baik seperti istana-istana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bersabar dan mengikuti takdir ilahi serta dengan tulus ikhlas berserah diri kepada Allah dalam seluruh keadaan, maka kamu akan didekatkan oleh Allah ke sisinya dalam dunia fana ini dan kamu akan dikaruniai ilmunya dan ilmu-ilmu serta rahasia-rahasia lainnya. Kemudian di akhirat kelak kamu akan ditempatkan di dalam surga yang aman damai beserta para rasul, para nabi, orang-orang sidik, para syuhada dan orang-orang saleh di dalam kedekatannya kepadanya dan di dalam rumahnya dengan menikmati kasih sayangnya. Oleh karena itu, bersabarlah dan janganlah terburu-buru. Ridolah dengan takdir ilahi dan janganlah muram, karena jika kamu berbuat demikian, kamu akan sulit untuk mendapatkan ampunannya, ilmunya, kasih sayangnya dan keridoannya. Risalah 29. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kemiskinan itu hampir dapat membawa kekufuran. Orang yang benar-benar hamba Allah akan percaya kepadanya dan menyerahkan seluruh keadaan dirinya kepadanya. Ia percaya kepada karunia-Nya, pemberian rizkinya dan yakin bahwa apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah baginya, pasti akan ia dapati serta apa saja yang dijauhkan oleh Allah darinya, pasti tidak akan ia dapati. Firman Allah, apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat 65 ayat 2-3. Allah berfirman demikian itu, ketika hambanya berada dalam keadaan senang dan damai. Kemudian Allah mengujinya dengan bencana dan kemiskinan, maka hamba itu pun memohon dan menyerahkan dirinya kepada Allah. Namun Allah tidak menghindarkan bencana dan kemiskinan itu darinya. Ketika itu betulah apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemiskinan itu hampir dapat membawa kekufuran. Mereka yang dilayani oleh Allah dengan lemah lembut, akan dihindarkan oleh Allah dari bencana dan kemiskinan itu. Mereka diberi kesentosaan, keamanan dan kekuatan untuk bersyukur kepadanya dan memujinya. Mereka terus berada dalam keadaan seperti itu sampai bertemu dengan Tuhan mereka. Apabila Allah hendak menguji mereka, maka Allah mendatangkan malapetaka kepada mereka dan memutuskan pertolongannya. Kemudian, mereka pun menunjukkan kekufurannya dengan menyalahkan dan menuduh Allah tidak mengasihi dan menolong mereka. Maka matilah mereka dalam kekufuran dan ingkar kepada tanda-tanda Allah serta marah kepadanya. Kepada orang semacam inilah Nabi bersabda, yang maksudnya kurang lebih adalah, sesungguhnya orang yang paling berat hukumannya di hari berbangkit adalah orang yang diberi kemiskinan di dunia ini dan hukuman di akhirat kelak. Kami berlindung kepada Allah dari yang demikian itu. Kemiskinan yang dimaksud dalam sabda beliau itu adalah kemiskinan yang menyebabkan seseorang lupa kepada Allah. Dari kelupaan semacam inilah beliau memohon untuk dilindungi. Kepada beliau Allah melimpahkan kesabaran, tawakal, ridho dan fana dalam perbuatan Allah. Beliau adalah manusia pilihan, rasulnya, pemimpin seluruh nabi, raja seluruh wali, yang dipertuan agungkan oleh seluruh hamba Allah, seorang alim dan seorang yang besar di sisi Tuhan, yang dapat memberikan syafaat dan bimbingan kepada seseorang untuk sampai ke hadirat Tuhan serta sekalian alam. Allah memelihara beliau dengan kasih sayangnya, baik pada waktu siang maupun malam hari, baik dikala beliau sendirian maupun dikala beliau berada di tengah-tengah halayak ramai dan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi, sampai beliau kembali menemui Tuhannya. Wallahu alam bisawab. Bersambung ke risalah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.